Sudah, Pak. Oke, partisipan sudah 33 orang, mungkin kita mulai saja ya. Yang akan diikuti pada next page. Nah, baik sekali maupun secara berkala. Habis ini kerjakan sesuatu. Nah, habis ini lakukan sesuatu. Baik. Kita bikin di sebentar saya cek dulu. Kita udah setting nih. Kejadian ini mau terjadi kapan? Mau sekali terjadi atau terjadwal? Nah, misalnya sintaknya kita bisa create kemudian event create event sudah tampil ya seperti di screen. Kita akan membahas hari ini tentang fragmentasi. Nah, fragmentasi seperti namanya ya, berasal dari kata fragmen. Nah, mungkin ada yang mau coba dulu apa sih maksudnya fragmentasi? Kata fragmentasinya doang ya, atau secara umum apa sih makna fragmentasi atau definisi fragmentasi? Ada yang mau nih? Silakan. Mungkin tadi setelah mengerjakan pretest malah terbuka pikirannya, oh ternyata fragmentasi seperti itu. Oh ternyata fragmentasi database ya, tidak sekedar database seperti itu. Ada yang mau coba fragmentasi? Nanti akan diberikan nilai seperti biasa ya. Tuliskan nama dan NIM di kolom chat. Ada yang mau? Coba saya mau jawab, Pak. Boleh. Ya, orang boleh tunjuk. Silakan, siapa nama ini? Darastabono, Pak. Kalau seingat saya waktu dulu ke SMA tuh fragmentasi itu kayak pemecahan diri gitu, Pak, menjadi beberapa fragmen-fragmen. Ya, kemudian ada lagi? Udah, Pak. Pemecahannya gimana hasilnya? Pemecahannya bagaimana hasilnya? Kalau itu bisa berupa cloningan, Pak. Nah, maksudnya cloningan itu misalkan ada benda dibagi dua, apakah mereka sama-sama bentuk dan rupanya sama persis? Apakah mereka memang terbagi dua? Apakah mereka hasilnya gitu loh? Kalau amoeba kan kita kenal membelah diri itu kan? Iya, kalau amoeba kan membelah diri jadi dua, habis itu nanti jadi sama lagi, terus dewasa tumbuh nanti gitu lagi, Pak. Apakah sama seperti itu fragmentasi maksudnya? Iya, Pak. Nah, oke, terima kasih. Silakan terus nama dan di kolom chat, kita simpan dulu jawabannya. Tadi ada yang berpendapat fragmentasi adalah pembagian ya, pembelahan atau pembagian dari data yang utuh, atau asumsinya tadi ada pembagian dari sesuatu yang utuh menjadi bagian-bagian, dan pembagian itu sama besar gitu ya, atau sama persis seperti aslinya, seperti halnya pada amoeba. Kalau amoeba membelah diri berarti hasil pembelahannya itu sama persis, ada intinya, ada dinding selnya, pokoknya sama persis lah seperti induknya. Nah, mungkin ada berpendapat lain tentang fragmentasi. Ada yang mau berpendapat lain? Silakan, ada lagi? Jadi kalau ada keaktifan berarti kan ada pembelajaran gitu. Oh ternyata fragmentasi benar seperti itu. Oh ternyata fragmentasi benar seperti itu, tapi ada penambahan yang lain gitu. Ada yang mau coba? Mau coba, Pak? Ya silakan. Nah, yang saya tangkap sih fragmentasi data ini benar tadi, pembagian kayak database gitu yang nantinya dipisah-pisah gitu ke mana, ke
pokoknya Ya, dipisah terus ya, disimpan ke komputer-komputer, tapi ya, nanti bisa diambil datanya gitu dari komputer-komputer yang ya, sudah terbagi tadi. ya, ya. Sudah? Sudah itu aja. Nah, silakan tulis nama Daniel di kolom chat ya. Intinya memang fragmentasi itu pembagian ya. Pembagian database atau pembagian data nanti disimpan ke dalam komputer-komputer yang berbeda ya. Kemudian nanti dapat dipanggil lagi. Yang pastinya ya, namanya database sudah dipecah, harus bisa dapat dipanggil lagi. Jangan sampai database sudah bagus, sudah well structure kemarin, kemudian dipecah. Begitu dipecah malah terjadi anomali. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus mampu digabungkan lagi atau di-query-kan lagi secara utuh gitu ya. Nah, cuman tadi perkara hasil fragmentasinya sama besar ataupun tidak sama besar sebenarnya belum terjawab gitu ya. Fragmentasi memang pembagian. Nah, sayangnya karena ini berupa data, setelah data dibagi ya pasti terbagi atau tidak mungkin sama persis seperti yang aslinya. Misalkan database ada 5 table. Begitu dibagi, tetap masing-masing mempunyai 5 table. Ya, bisa juga seperti itu, tapi jumlah recordnya bisa berkurang karena sudah dibagi. Nah, artinya pembagian database yang sudah dibagi tadi akan memiliki perbedaan-perbedaan, akan memiliki karakteristik. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan juga. Apakah kebutuhannya khusus untuk suatu atribut atau suatu karakteristik field atau kebutuhannya suatu table. Nah, yang pasti secara garis besar fragmentasi sudah benar, yaitu pembagian. Nah, untuk dibagi, database-nya sudah harus baik, sudah harus well structured. Ya, makanya di pertemuan setelah UTS, Anda harus mampu membuat database yang well, dengan struktur yang baik, tidak terjadi redundansi, dan harus sedapat mungkin tidak terjadi anomali. Jadinya kita bisa melakukan customize atau optimalisasi tentang database. Nah, kita lihat ya lebih jauh. Secara garis besar benar, tapi karena sudah dibagi, tidak mungkin datanya akan sama besar atau sama persis, gitu ya. Kalau ada 5 table dibagi-bagi, mungkin ada yang dapat 1 komputer, ada yang dapat 2 table, ada yang dapat 1 table, ada yang dapat kalau total 5 table. Ya. Atau pembagiannya bisa per record, tetap 5 table, tapi recordnya berkurang. Misalkan ada 1000 record, dibagi 5, nah berarti masing-masing dapat 20 record. Gitu, nah, dari teorinya, mungkin dapat di-download juga, dapat dibaca, ya pembagian, pemecahan ke dalam site, atau ke dalam unit komputer yang berbeda. Nah, kenapa disebut site? Karena asumsinya nanti database yang disimpan di komputer yang bersangkutan tadi akan menjadi server, akan menjadi pusat data. Pusat datanya nanti diberikan label yaitu lokal. Secara lokal disebut site, nanti juga sebenarnya komputer, nanti akan dibagi. Nah, bagaimana pembagiannya? Nanti kita lihat ya. Kita cek dulu alasan diperlukannya fragmentasi. Kenapa sih database yang sudah baik, sudah bagus, sudah well structured harus dibagi? Nah, alasan yang pertama adalah penggunaan. Secara penggunaan berarti kasusnya ke keadaan ya, atau ke instansi. Instansi ini memiliki banyak cabang, ya, banyak cabang. Nah, di cabang-cabang itu ternyata keperluan datanya berbeda-beda. Ya, keperluan datanya berbeda-beda. Untuk mempercepat akses ke pusat, ya, mempercepat akses ke pusat dalam hal retrieve data atau pengambilan data, maka diberikanlah sebagian data tersebut ke dalam lokal atau ke cabang itu. Nah, diberikannya pembagian data itu nanti disebut
fragmentasi secara penggunaan. Ya. Nah, karena sudah dibagi, alasan berikutnya efisiensi tadi. Kalau Anda mengakses data ke server, pastikan hubungannya ke internet atau jaringan yang jauh atau yang besar. Supaya tadi pengambilan datanya cepat, pasti jauh lebih cepat secara lokal atau secara otonomi atau ya lokal tadi. Disimpan di server yang atau set atau cabang yang bersangkutan, kemudian nanti akan berinteraksi di situ. Ya. Jadi kalau server pusat atau instansi yang pusat mau menarik data ya pasti bisa. Gitu ya. Itu pun menarik data tidak harus setiap hari. Ya mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali dia mengambil rekap atau laporan. Gitu ya. Nah, asam berikutnya adalah paralel. Karena tadi ada penggunaan data yang berbeda-beda, kan harus jalan di waktu yang sama. Nah, kebutuhan data ini mungkin terjadi suatu instansi yang mempunyai karakteristik berbeda-beda di satu cabang. Ya, asumsinya misalkan di UPN, Kampus Pondok Labu difokuskan untuk Fakultas Ilmu Komputer, Hukum, atau Kedokteran. Nah, nanti di LIMO-nya fokus di mana. Nah, cabang-cabang itu nanti akan difokuskan database hanya untuk fakultas itu saja. Gitu. Itu gampangnya. Jadi proses paralelnya tetap berjalan. Yang satu mengakses database fakultas yang bersangkutan, yang lain juga dapat mengakses database fakultas dengan kecepatan yang ya, tinggi karena lokal area itu dalam pengaksesan datanya. Keamanan. Dari sisi keamanan, karena datanya tersebar, untuk mencari data nilai lebih sulit dibanding datanya terpusat. Kalau data terpusat memang sudah tahu di situ. Ya mungkin mungkin susah juga, tapi lebih susah lagi kalau datanya tidak tahu di mana. Ya. Apakah di set 1, apakah di cabang A, apa di cabang B, atau di cabang C. Gitu. Dari sisi tersebar data, keamanan ya juga semakin terjamin. Tapi di satu sisi juga nanti juga ada kelemahan di sisi keamanan. Tinggal bagaimana nanti pengamanan dibagi setiap cabang gitu ya. Nah, jadi artinya dari sisi keamanan samping itu kelebihan juga bisa jadi itu kekurangan gitu ya. Nah, ini alasan-alasan diperlukannya fragmentasi. Jadi kalau nanti hubungannya ke cabang yang banyak, keperluan data untuk pengaksesan suatu karakteristik itu ada di setiap cabang, maka database itu harus dipecah. Ya, karena mengakses ke database pusat itu lama, ya, atau istilahnya lemot, dan konkurrensi itu terjadi, nah, sebaiknya dipecah database-nya. Nah, bagaimana mecahnya nanti tergantung ya kebutuhan. Sebenarnya bebas dan bagaimana memecahnya, apakah harus dipecah secara table tadi, jadi dibagi-bagi 2 table, atau dibagi sekian table, atau dibagi recordnya. Mau sekian record. Nah, kemudian aturan yang harus didefinisikan ketika melakukan fragment. Jadi jika Anda ingin membagi database, Anda harus ikut peraturan ini atau kaidah ini. Ya sebaiknya database-nya harus lengkap. Ya asumsinya kalau sudah dipecah kan menyebar ya. Datanya menyebar, kemudian table-table juga menyebar. Kalau awalnya saja sudah berantakan, sudah duplikatnya banyak, mungkin anomali juga, begitu dipecah ya pasti makin amburadul gitu. Jadi sebaiknya database-nya sudah baik, strukturnya sudah baik, relasi sudah baik, maka begitu dipecah itu tidak masalah. Ya, jadi harapannya begitu pemecahan database sebelum dipecah itu sudah komplit, completeness sudah baik, sudah well, dan sudah tidak ada redundansi. Ya minimal tidak ada redundansi dan minim anomali. Ya. Nah, yang kedua rekonstruksi. Rekonstruksi ya pasti dapat disusun ulang
atau dapat dibangun ulang seperti tidak terjadi pemecahan, walaupun sebenarnya pemecahan terjadi. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang dibagi, ya sudah gitu ya. Begitu dibagi ke cabang atau dibagi ke tempat set yang lain, begitu menarik susah, karena malah terjadi ambigu, malah terjadi anomali, malah terjadi duplikasi data, dan lain-lain. Nah itu nanti harapannya setelah dipecah harus mampu lakukan penyusunan ulang atau penggabungan ulang sehingga database-nya menjadi utuh, bahkan tidak merubah struktur datanya, tidak menjadi yang aneh-aneh gitu. Kemudian disjoin ini tidak terjadi redundansi atau tidak terjadi penggabungan yang anomali, ya. Begitu dijoinkan dengan table yang beda site itu bisa, ya, atau sama sekali tidak terjadi atau seakan-akan tidak terjadi fragmentasi. Nah ini sebenarnya cocok dipraktekkan dalam mata kuliah database terdistribusi. Ya dulu pernah saya ajarkan itu ke mahasiswa, tugas akhirnya di samping Anda buat database, Anda harus melakukan fragmentasi. Dan tiap-tiap fragmentasi itu dibuatkan website. Gitu. Sebentar ya, saya ada telepon. Saya mute dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya sebenarnya ini kaidah itu sebenarnya aturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi akan susah sendiri, ya. Ini dari bukan aturan baku, tapi ini aturan kebiasaan. Jadi kalau aturan ini tidak dipatuhi, ya nanti akan susah sendiri. Atau ini sebaiknya ini dipatuhi gitu ya, secara kebiasaan atau secara kaidah. Nah, fragmentasi bisa memiliki kerugian atau memiliki kekurangan. Nah, di satu sisi kekurangan itu kinerja dapat menurun karena tersebarnya kebutuhan proses penggabungan kembali. Ya memang karena sudah dibagi, begitu ada kebutuhan penggabungan memang agak lama gitu ya, karena kan hubungannya ke site lain. Misalkan Anda mau join ke dua table pertama di Jakarta, table di Bandung. Nah, itu pasti butuh waktu, meskipun waktunya tidak terlalu lama juga, ya tergantung besar datanya, tapi sebenarnya pasti butuh waktu lebih banyak, karena akan membuka dua koneksi. Yang biasanya satu koneksi, kalau terpusat, ini saat penggabungan atau saat mengquerykan dua table membutuhkan waktu yang lebih lama. Gitu ya. Kemudian integritas data dapat terganggu dikarenakan kegagalan salah satu database server. Jadi kalau setnya ada yang mati atau memang tidak bisa diakses, begitu Anda mau menarik data yang lain atau menarik data yang berhubungan dengan table di site itu, maka ya nggak bisa gitu ya. Tabelnya atau satu table atau satu query atau satu sisi kondisi ya itu tidak bisa dijalankan karena servernya tidak bisa digunakan. Jadi ibaratnya kalau Anda punya database, satu table hilang gitu ya, kan nggak bisa menggunakan atau tidak bisa melakukan query.
Jadi integritas dapat terganggu. Ya. Nah, untuk kelebihannya nanti di bawah ya. Nah, untuk ciri-ciri atau cara pembagian fragmentasi itu dibagi 3. Artinya teknik Anda memfragmentasi atau membagi database itu ada 3. Tadi kan sudah dengar secara sekilas ada fragmentasi atau pembagian yang dilakukan per table. Ya, per table. Ada yang dilakukan dengan per record. Nah, itulah sebenarnya cara melakukan fragmentasi. Nah, kita lihat nih. Pertama, fragmentasi horizontal. Horizontal berarti bentuknya mendatar ya. Mendatar. Berarti fragmentasi atau pembagian ke dalam table atau ke dalam database yang dibagi secara mendatar. Kalau mendatar berarti yang terpotong adalah record. Ya. Atau di sini bilang subset. Subset itu berarti ada suatu bagian set dari entitas. Dari set yang besar ke entitas. Jadi kalau dibagi secara horizontal, asumsinya Anda membagi secara record gitu. Ya, misalnya seperti ini ya. Kalau Anda bayangkan ini sebuah kue ya atau database, ini kan kayak kue juga. Ini kasih lilin. Nah, kalau kita memotong secara horizontal kan begini. Jadi kita ganti warna. Kita potong secara ini ya. Nah, kita potong misalkan 2 bagian. Ini kodenya jadi 3 bagian ya. Ada bagian atas, ada tengah, ada bawah. Nah, ini pembagian secara horizontal. Kalau diibaratkan table, nah table kan begini. Nah, kalau dibagi secara horizontal, berarti yang kena adalah recordnya. Ya, ini kan table nih. Ini pasti misalkan ID, misalkan ini primary key, misalkan ini name, ini apa. Nah, kalau dibagi secara horizontal, pasti yang kena adalah recordnya. Kita lihat fungsinya apa sih pembagian secara horizontal. Ada artinya gitu ya. Jadi tidak serta-merta, saya mau bagi database ini secara horizontal aja deh, secara vertikal saja deh, atau campuran. Atau terserah saya mau diagonal, kayak mau vertikal, kayak atau acak-acakan, jangan ya. Saya dapat mungkin menggunakan teknik yang ini. Nah, fragmentasi vertikal berarti fragmentasi yang membelah atau memotong secara tegak lurus. Ya, tegak vertikal ya, secara tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus dalam table berarti yang terpotong adalah field. Boleh langsung yang potong adalah database-nya, tapi jarang ya. Karena kebutuhan query-nya akan susah karena satu table pasti dibutuhkan query atau join ke table lain. Jadi untuk table ini secara vertikal yang kena adalah dari kolom atau field. Ya. Nah, kalau campuran ini yang warna hijau dilakukan juga, yang warna biru juga dilakukan. Nah, kalau database di table yang warna merah dilakukan, yang warna hijau juga dilakukan 2 kali. Vertikal dipotong, horizontal juga dipotong. Nah, ini tekniknya. Ya. Nah, ini teknik gambaran umum. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh ke tabelnya. Nah, kita punya table ya. Di cara motong ini dicontohkan dengan satu table aja dulu. Ya. Table ada NIM, ada nama mahasiswa, ada kode MK, MT kuliah, nilai akhir, dan grade. Nah, misalkan ini di table namanya ujian ya. Ini ada format ujian, table ujian mengambil field ini. Nah, ini adalah format untuk menyusun query formal. Jadi kalau sebenarnya untuk menyusun query yang ada pelajari select bintang from atau update ataupun yang lain-lain itu berangkat dulu dari format query formal. Ya, kalau formal sudah tahu,
sintaks yang secara formal sudah tahu, baru masuk ke sintaks secara komersial. Gitu ya. Jadi secara rancangan. Gitu. Untuk membentuk query juga punya rancangan. Membentuk program juga punya rancangan, yaitu flowchart. Membentuk sistem punya rancangan berupa UML. Merancang database punya ERD. Nah, ini merancang query sebenarnya punya rancangannya juga, yaitu struktur query formal. Tapi tidak diajarkan karena bisa langsung gitu ya. Jadi dengan belajar langsung mudah-mudahan bisa menangkap. Tapi kalau memang belajar secara sebelum perancangan secara query yang Anda pelajari sekarang, Anda bisa cari deh. Namanya struktur query formal. Gitu ya. Ini salah satu formatnya. Nah, kita pertama nih, pembagian horizontal, mendatar ya. Table tadi, kalau kita akan bagi secara mendatar, berarti kan memotong record. Nah, asumsinya kalau sudah memotong record, berarti ada record yang sejenis. Ada record yang mirip, yang nanti akan dibutuhkan oleh cabang. Misalkan, oh ternyata ini sistem basis data sama nih. Ini Visual Basic sama nih. Dan terakhir perancangan sistem. Nah, bisa jadi tabel ini dipotong secara horizontal atau memang secara kebutuhan akan dipotong secara horizontal. Karena kita nggak tahu nih. Jadi asumsi pemotongan secara horizontal kalau di cabang akan melakukan karakteristik khusus, yaitu pengelolaan data khusus mata kuliah tertentu atau tempat khusus untuk course tertentu atau mata kursus tertentu. Yang dipotong adalah mata kuliahnya. Ya. Jadi misalkan suatu bimbingan belajar atau suatu kampus, mungkin di daerah mana lebih fokus ke mata kuliah komputer. Dan di daerah mana lebih fokus ke mata kuliah bahasa Inggris. Di daerah mana lebih fokus ke mata kuliah jaringan misalkan. Nah, itu bisa dibagi berdasarkan mata kuliah atau mata kursus. Itu ciri-ciri pembagian secara horizontal. Jadi kalau pembagian horizontal berarti pembagian yang mengambil record. Gitu. Nah, ciri-cirinya ada kondisi. Nah, ini juga sintaks query formal. Ini omega atau select ya secara konversinya. Select di table ujian. Nanti kondisinya MT kuliah sama dengan sistem basis data. Nah, dengan format query ini akan menghasilkan table baru, yaitu ini. Nah, table ini nanti akan dikirim, akan diberikan kepada cabang atau kepada site yang membutuhkan. Jadi mengaksesnya langsung ke table ini aja. Tidak perlu langsung ke table pusat dan mengakses ke sini. Gitu. Nah, table yang lain bagaimana? Table yang lain ya tinggal kebutuhan. Oh, ternyata si cabang yang lain meminta perancangan sistem. Udah berikan. Table yang lain lagi atau set yang lain meminta Visual Basic. Nah, jadi ini perancangan secara horizontal atau pembagian fragmentasi secara horizontal gitu. Nah, ciri-ciri horizontal itu ya ada query, ada kondisi gitu. Kondisi ini harus dilihat ya kebutuhan secara instansi gitu. Kalau horizontal berarti ciri-cirinya ada kondisi gitu ya. Ini triknya juga nih di dalam soal. Kalau nanti ada soal pilihan ganda atau ada soal atau Anda ingin ditanyakan, coba dong buat fragmentasi secara horizontal. Berarti Anda harus membuat suatu kondisi yang memecah gitu ya secara horizontal. Berarti kan recordnya harus dipisahkan. Nah, next. Oh, berarti ini tercipta 3 table baru ya. Atau secara cabang misalkan ada 3 cabang dan mereka masing-masing membutuhkan suatu karakteristik khusus. Jadi ini 3 gitu ya. Nah, kenapa 3?
kembali lagi ke kebutuhan. Jadi tidak patokan, oh ternyata harus sistem basis data dibagi, oh ternyata harus mata kuliah ini dibagi. Tapi lihat lagi dari kebutuhan, karena kan mata kuliah atau ilmu komputer itu tidak ada yang saklek, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya tidak pas, mau teorinya canggih, salah ini, karena kebutuhannya tidak, atau si user tidak dapat menerima si sistem. Gitu. Yang kedua, tadi fragmentasi secara vertikal. Nah, kalau vertikal berarti tegak lurus. Ya. Nah, kalau tegak lurus berarti yang dipotong adalah tuple atau apa namanya, field. Ya. Nah, begini cara ini. Karena kita memotong tuple, berarti kan pasti disjoin. Potong di sini, tiba-tiba. Atau kita potong di sini, gitu ya. Kalau sudah dipotong berarti ini akan menjadi table baru, ini akan menjadi table baru, apa namanya, terpisah. Nah, supaya ingat join-nya, maksudnya ini kode MK01 itu memiliki mata kuliah sistem basis data. Nah, supaya ingat, supaya relasinya itu tidak disjoin atau hilang, bagaimana caranya? Nah, caranya di akhir Anda berikan tuple ID atau dummy lah. Tuple ID. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, cara kerjanya mirip seperti keju mozzarella. Ya, keju mozzarella atau pada Pizza Hut atau pizza ya. Kalau ada pernah memotong pizza, dibagi dua, kan ada serat-serat keju yang masih menempel. Itu seakan-akan hubungan pizza 1 dengan pizza 2 masih ada. Ya, seakan-akan. Nah, itu. Jadi kalau ini dipisahkan, serat-serat ini, nah ini ya, tadi kita ganti warna aja. Serat-serat join-join ini masih ada. Nah, inilah fungsi dari tuple ID. Jadi kita potong dimanapun tidak masalah. Seperti kita memakan pizza, dipotong, ditarik, kan serat mozzarella-nya masih ada. Ya. Nah ini, serat-serat ini yang istilahnya tuple ID. Jadi kalau sudah dibagi, diberikan tuple ID dulu, maka tabelnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, ada tuple ID-nya gitu ya. Ada field tambahan yaitu tuple ID atau dummy untuk field auto increment. Ya. Jadi kebutuhan tabel yang dipotong secara bebas, tegak lurus, itu tidak akan menciptakan disjoin. Gitu. Nah, jadi ciri-ciri pembagian secara horizontal ini ada tuple atau semuanya terdiri dari tuple-tuple dan formatnya adalah pi atau pengambilan tuple-tuple. Ya, tidak ada tidak ada kondisi gitu ya. Jadi hanya terdapat tuple-tuple atau atribut gitu. Nah, pembagiannya bebas ya, tergantung kebutuhan lagi si cabang atau si site. Nah, misalkan pembagiannya mau dibagi berdasarkan mata kuliah. Oh, ini penggabungan campuran ya, sudah campuran. Sorry. Ini sudah ke pembagian harus vertikal. Di sini pembagian campuran. Iya, saya nggak baca karena ketutupan. Fragmentasi campuran berarti keduanya dilakukan. Ada kondisi dan ada tuple ID. Gitu. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Secara cepat aja ya. Ini cuma pengantar. Jadi begitu Anda nanti memasuki mata kuliah database terdistribusi, konsep ini jangan dilupakan. Ini konsep dasar untuk pembagian database. Jadi ada punya site, punya aplikasi. Nah, jadi hasil fragmentasi ini akan diakses oleh sebuah aplikasi. Tuh, kan ini nih. Nah, ini akan diakses oleh website
misalkan oleh desktop, atau oleh yang lain gitu. Jadi tidak masalah, misalkan menghasilkan 3 site atau 3 partisi, yang partisi 1 diakses menggunakan website, partisi 2 diakses menggunakan aplikasi desktop, yang ketiga diakses menggunakan aplikasi Android. Dan kalau disusun semuanya yaitu aplikasi desktop lagi, dan untuk penggabungan 3 table tadi. Nah, untuk tugas akhir dari mata kuliah database terdistribusi adalah pembuatan yang seperti itu. Misalkan ada 3 aplikasi, ada 3 partisi, berarti ada membutuhkan 4 aplikasi. Aplikasi yang mengakses database 1 atau partisi 1, aplikasi 2 mengakses database 2, aplikasi 3 mengakses database 3. Terakhir, aplikasi 4 mengakses ke seluruh database. Dengan 5 kelompok, berarti 4 orang sudah punya tugas yang masing-masing gitu ya. Tugas 1 atau orang pertama membuat aplikasi yang bisa mengakses database lokal itu. Dengan apa bebas, dengan website boleh, dengan desktop Java boleh, dengan Android boleh, gitu ya. Nanti orang terakhir ini membantu dalam koordinasi. Kalau orang keempat kan global ya, mengakses database secara global gitu. Nah, jadi peranan database distribusi di sini. Nah, ini tadi sempat disinggung database distribusi, berarti database yang dapat diberikan atau dibagi ke banyak site atau banyak titik. Jadi tadi disebut site, disebut sistem, karakteristiknya, kumpulan data atau kumpulan database bersama-sama secara logik tersebar di komputer yang beda-beda. Komputer itu bukan sembarang komputer, nanti akan menjadi server, akan menjadi titik, nanti akan disebut site. Ya, karena ada aplikasi di situ. Kemudian komputer-komputer dihubungkan, ya harus terhubung ke jaringan komunikasi, terhubung dengan internet atau terhubung dengan yang lain, sehingga nanti dapat melakukan query atau melakukan penghubungan kembali ya ke database yang utuh. Nah, harapannya dapat dilakukan penanganan secara lokal atau otonom. Jadi tidak perlu langsung ke pusat, database lokalnya sudah tersedia di sana. Kemudian data pada masing-masing situs di bawah kendali satu DBMS. Nah, tadi karena menggunakan platform yang masing-masing, misalkan tadi menggunakan website dengan DBMS-nya MySQL. Set 2 menggunakan DBMS-nya misalkan Oracle dengan desktop pemrogramannya atau Java. Set 3 boleh menggunakan MySQL lagi, nanti aplikasinya Android gitu. Jadi bisa masing-masing gitu. Kemudian masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikit satu aplikasi. Nah, jadi bisa saling sinkronis lah ya. Jadi kalau ada satu aplikasi dengan terbaginya database, itu bisa di joinkan lagi gitu. Nah, lanjut. Jadi nanti kalau Anda sudah masuki mata kuliah terdistribusi, ya itu tidak usah bingung. Dasarnya cuma fragmentasi. Nah, keterhubungan antara site ini dapat dipolakan ya, seperti halnya topologi jaringan. Ada fully connected network atau site yang terhubung semua. Misalkan satu database utuh dibagi menjadi 6 site atau 6 bagian, dan kesemuanya bisa mengakses atau bisa terhubung dan bisa dijoinkan gitu ya. Atau ada yang berbentuk seperti parsial atau sebagian. Ada sebagian yang dapat mengakses table ini, sebagian lagi tidak. Memang kebutuhannya itu ya, sebagian gitu. Tidak semuanya dapat terkoneksi ke dalam set lain.
atau membutuhkan join ke table yang lain. Karena memang suatu kebutuhannya seperti itu. Oh, udah ya. Kemudian tree atau terstruktur. Yang misalkan ada mau lebih sistematis dari full database dibagi 2 lagi, nanti dibagi berapa lagi site-nya, ya silakan aja. Bagaimana pembagian secara ininya, bentuk set-nya gitu ya. Tapi bentuk set ini saya rasa tidak direncanakan. Begitu ada kebutuhan, nanti cocoknya yang mana gitu ya. Tergantung dari kebutuhan. Nah, atau ring, ya seperti halnya topologi jaringan lah ya. Saat itu akan terbentuk. Atau star. Ini. Nah, terakhir keuntungan dan kerugian database terdistribusi. Yang pertama, secara alami mengikuti struktur organisasi. Artinya, ya tadi karena kebutuhan karakteristik tertentu di suatu instansi yang menginginkan data tertentu juga, jadi bisa mengikuti database-nya. Misalkan cabang A khusus menangani kursus mata kuliah komputer. Cabang B khusus menangani mata kuliah bahasa Inggris. Atau di instansi A, cabang A khusus melayani pembelian secara online. Cabang B khusus pembelian secara offline atau pembelian biasa. Kemudian karena database sudah terpisah, sudah diberikan ke masing-masing cabang, nanti adanya otonomi lokal atau pengakasan secara lokal. Misalkan ada keamanan. Oh ternyata di cabang A lebih riskan nih diretas, maka pengamanannya lebih ekstra. Itu kan otonom ya, bebas. Di B mungkin tidak perlu seperti itu karena mungkin transaksinya offline, jadi tidak perlu ada pengamanan. Karena di A tadi online, database-nya butuh pengamanan khusus, yaitu dengan adanya otonomi lokal. Ya, bebas, artinya ada kebijakan yang di set A ada, di set B tidak ada. Itu kan otonomi. Kemudian secara langsung dapat dipakai bersama-sama. Ini kewajiban yang harus ya. Meskipun sudah dipecah, bukan berarti jadi hilang gitu ya tadi, seperti tadi. Nah, keuntungan ada peningkatan ketersediaan, peningkatan kehandalan, peningkatan kinerja. Karena database-nya secara lokal, kebutuhan update data kan semakin tinggi, semakin segera gitu ya. Ada perubahan jadi update secara lokal. Begitu server pusat mau mengambil, datanya terupdate ya. Entah itu perkara tadi ada gangguan atau perkara tadi ada error server, itu di luar dari teknisnya. Terakhir ekonomis, tapi di sisi lain juga mahal ya. Ini juga bisa disesuaikan nanti bagaimana tinggi rendahnya kebutuhan. Kalau memang set yang dibutuhkan banyak, ya berarti kan lebih mahal. Kalau set yang dibutuhkan sedikit, bisa lebih murah. Nah, kemudian pertumbuhannya modular atau sesuai dengan bagian-bagian. Kerugian, nah, biaya software mahal. Tadi kata ekonomis, nah, tergantung lagi. Kalau nanti pengamanan datanya harus ekstra, kita menggunakan Oracle, menggunakan keamanan khusus, kan jadi mahal. Ya. Atau penggunaan orangnya yang mengcoding, itu kan juga harus dibayar ekstra, karena memang cukup rumit dalam pembuatan ini. Ya. Makanya nanti tugas kelompok di mata kuliah database distribusi, itu harus benar-benar kelompoknya bekerja semua. Tidak boleh satu yang kerja, dua yang kerja, karena kan satu database mungkin menghasilkan minimal tiga site, berarti kan sudah 4 aplikasi. Itu banyak kan, jadi kompleks dan juga rumit. Kemudian sulit menjaga keutuhan data. Ini lagi-lagi berhubungan dengan kompleks, meskipun tadi ingin handal, tapi bagaimanapun juga memang sulit dalam menjaga keutuhan. Artinya kalau tidak hati-hati, kalau tidak benar dalam coding, atau tidak benar dalam melakukan fragmentasi, berarti keutuhannya juga bisa terancam. Kurang standar, karena bebas tadi. Misalkan, cabang A mau fragmentasi secara ini, cabang B mau fragmentasi secara ini. Sebenarnya secara teori
baku tuh nggak ada kan standarnya. Anda bebas melakukan fragmentasi secara vertikal, secara horizontal. Ya, yang penting database dapat dikembalikan lagi secara utuh. Nah, kemudian lebih kompleks tadi udah ya. Database-nya perancangan lebih kompleks karena membuat satu database saja rumit, ya apalagi membuat memecah-mecah. Gitu. Nah, ini nggak usah ya, ini cuma sekedar ini latihan. Dan untuk fragmentasi memang tidak dicobakan, tapi Anda akan mengetahui saja, paling tidak Anda mengetahui dan punya konsep untuk melakukan fragmentasi. Ya. Jadi nanti di mata kuliah selanjutnya, kalau tidak ada database terdistribusi, nanti ada sistem terdistribusi. Kalau sistem terdistribusi, berarti database-nya juga terdistribusi. Jadi akan sama. Nah, ini semacam latihan. Oke. Ini materi tentang fragmentasi. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Sudah beda alam nih saya ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti di akhir. Sudah ada kayaknya, Pak. Ada ya. Jadi dengan fragmentasi diharapkan Anda punya gambaran, punya kemampuan dasar dalam melakukan teknik database terdistribusi atau penyebaran database. Dalam penyebaran database, kuncinya ya sebenarnya sama dengan kunci semua perancangan sistem, itu sesuai dengan kebutuhan user. Harus pandai-pandai melihat, oh ternyata usernya membutuhkan suatu karakteristik dari data. Katakan tadi mata kuliah atau nilai, atau tadi berhubungan dengan transaksi online offline. Ya. Begitu sudah diberikan karakteristik, jadi bagi entah secara vertikal atau secara horizontal, dan pastikan itu dapat dijoinkan lagi. Dapat dijoinkan, kemudian akan ada site atau aplikasi yang menaungi database tersebut di masing-masing site. Jadi kalau database sudah dipecah, maka akan dinamakan site. Nah, lebih jauh nanti akan dipelajari di mata kuliah yang ada kalimat atau kata kuncinya terdistribusi, tersebar, atau terbagi-bagi. Gitu. Oke, untuk e-learningnya cukup ada post test dan forum. Ya. Forum silakan diisi sesuai dengan pendapat Anda, sesuai dengan penangkapan Anda di mata kuliah ini atau di penjelasan ini. Jadi dijawabnya masing-masing, gitu ya. Atau per mahasiswa. Oke, terakhir ada pertanyaan yang belum diakhiri? Pak, mau nanya. Ini prestasi kehadirannya gimana ya, Pak? Soalnya tulisannya 11 November. Oh gitu, berarti nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya. Bentar. Saya kadang suka hopeless deh kalau ditanya mahasiswa, katanya tanya absen. Ada ya, saya. Jadi tadi di copy tapi belum diganti. Ya. Oke. Sudah dapat absen. Jangan lupa ya untuk presentasi akhir dipersiapkan DBMS-nya. Sebenarnya sih minggu depan sudah bisa gitu ya. Karena asumsinya kan semakin cepat ada presentasi, semakin cepat juga Anda akan dievaluasi database-nya, kemudian direvisi. Jadi kalau Anda sudah presentasi, harapannya begitu dikumpulkan, sudah tahu ada kurangnya, jadi dapat Anda revisi sebelum ujian akhir semester, jadi punya waktu lebih lama gitu ya, lebih panjang dalam melakukan revisi gitu. Jadi kalau ada yang mau minggu depan presentasi, misalkan di mata kuliah teorinya ada presentasi konsep ERD ya kemarin ya, seperti itu ya. Nanti di praktikumnya ada presentasi tentang query.
Jadi nanti kelihatan, oh ternyata table yang Anda buat ada yang kurang nih. Nah, jadi untuk penentuan redundansi, saya masih bisa mengecek, karena kan teori ya. Misalkan cardinality, misalkan ada primary key foreign key, tapi begitu anomali, saya nggak bisa ngecek. Kecuali Anda tanyakan, kecuali Anda cek sendiri dengan mengquerykan langsung. Gitu. Tapi biasanya sih kalau sudah terjadi salah teori di ERD, pasti ada anomali gitu sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang minggu depan pun sudah mau presentasi, dipersilakan gitu ya. Biar nyicil juga nih, tidak menumpuk di akhir. Mungkin ada yang sudah siap nih presentasi minggu depan. Untuk presentasi Anda hanya membuat slide ya PowerPoint yang isinya pengantar ya, semacam judul, kemudian pendahuluan, latar belakang gitu-gitu ya. Nanti baru intinya adalah ERD dan record based data model gitu. Oke, ada pertanyaan dari sisi teori atau tugas akhir? Tidak ada? Atau ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Kalau tidak dipersiapkan ya minggu depan. Kalau ada yang mau presentasi pun silakan gitu ya. Harapan tadi jika Anda cepat presentasi, cepat diketahui oleh Anda juga ada yang kurang. Ya. Jadi harapan terakhir, tugas akhir Anda itu nggak saya koreksi. Karena sudah terbukti benar gitu ya, karena sudah presentasi. Itu harapannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.